Setelah terjebak di akhir zaman, Ashley yang memiliki otak titisan Tony Stark ternyata berhasil menemukan cara untuk kembali ke masanya dengan berakit sebuah mesin waktu dari bongkahan Barbel. Dan kini kita akan melanjutkan kisah Ashley 30 tahun setelah insiden kabin setan. Kira-kira seperti apa tampan si tampan dan pemberani pada saat ini? Good. Looking sweet. Anjay, meskipun sudah tua tetap bisa dipertahankan karismanya dan dengan gaya sok keren ia pun memasuki Ojos Bar. Dan Ashley langsung memesan es campur sepistol guna memikat seorang cewek yang terlihat galau, dan dengan rayuan gambel Om Ashley pun mulai menunjukkan taringnya dengan mencerita kisah hidupnya 30 tahun yang lalu yang sangat epik sampai-sampai dirinya kehilangan satu tangan untuk bermain sabun. Dan setelah minuman siap terjadilah pertempuran di dalam WC. Lalu tiba-tiba I'm getting a little winded. We're coming for you. Jesus. saat dirinya mengingat wajah iblis 30 tahun yang lalu, dirasa ada yang tak beres. Ashley pun bergegas pulang. Oh, ternyata buku kematian masih berada di tangannya. Namun, ia pun heran saat menemukan sebungkus daun singkong terselip di dalam buku. Dan setelah diingat-ingat dengan kejadian mabar Bangkok singkong bersama seorang bondon, di tengah rasa puyeng, si bondon yang haus gombalan meminta Ashley untuk membacakan sebuah puisi. Dan gobloknya si Ashley yang mabuk malah menunjukkan buku kematian pada si bondon dan memintanya untuk membaca bersama-sama. Ternyata keanehan tadi disebabkan oleh keteledoran Ashley sendiri. Singkat ceritanya, scene beralih pada penyidikan dua intern bernama Amanda dan Carson. Setelah mereka mendapatkan laporan tetangganya yang mendengar jeritan aneh di dalam rumah tersebut. Dirasa kasusnya sangat serius, ia pun segera meminta timnya mengirimkan bakuk. Tapi tiba-tiba Amanda mendengar sesuatu di ruangan yang lainnya. Setelah melihat kejadian di rumah ini, mereka pun merasa jika hal ini bukanlah kejadian kriminal biasa. Lalu tiba-tiba State police, ma'am. I said, Burn in hell! setelah menembak si iblis saat melihat temannya tiba-tiba hilang. Di keesokan harinya, Ashley yang akan pergi kerja menyempatkan diri menelepon seorang kolektor buku untuk menerjemahkan buku kematian. Dan setelah itu, Ashley yang akan pergi menitipkan kerapannya pada si nenek bernama Vivian kerana ia akan pergi untuk sementara waktu. Lantas setelah merepotkan tetangganya, Ashley yang akan pergi tiba-tiba saja merasakan sesuatu. Lagi-lagi Ashley kembali diteror iblis. Lantas dengan mobil legendnya yang Ashley pun bergegas pergi ke tempat kerja. Setibanya di tempat kerja, Ashley yang butuh duit untuk membayar jasa penerjemah buku meminta pada bosnya supaya gajinya diberikan lebih awal dengan alasan ingin mengobati kaki
yang Robert alias pecah-pecah. Tapi jelas saja si bos bernama Robert menolak kerana ia sudah mengetahui akal bulus asli yang doyan ngeopom BO. Si bos pun berkata, antara aja pas toko tutup, sekarang mah gue dulu yang benar. Mendengar kegaduhan tadi, karyawan baru berambut galing bernama Pablo langsung datang sambil membantu Asli. Nanti malam akan tetapi Asli pun terpaksa menolaknya kerana ada masalah yang sangat penting. Mendengar hal itu menyayangkan keputusan Asli kerana sebenarnya Pablo telah mengajak seorang karyawan baru yang terlihat cantik bernama Kelly. Melihat cewek muda, jiwa kadar Asli pun bergejolak. Lantas dengan karisma X125, ia pun berusaha merayu cewek tersebut. Selang beberapa saat, Asli yang berusaha memunaskan bukti bohlam yang pecah tiba-tiba heran saat lampu gudang tiba-tiba mati. Dirasa adanya aneh dengan boneka Barbie ini, ia pun berniat untuk mengecek boneka tersebut. Untung saja Pablo yang datang menyelamatkan burung Asli dari cucukan ceter. Akan tetapi Pablo pun heran dengan apa yang sebenarnya yang terjadi di tempat ini. Lantas Asli pun mencerita awal mula ia menghadapi sosok iblis. Tapi sebelum itu Asli yang takut dianggap gila menanyakan apakah Pablo percaya hal-hal mistis. Dan untungnya Pablo yang memiliki nenek seorang magis sangat mempercayainya. Hal itu mendengar Asli pun langsung menceritakan segalanya. Read from that book. One lousy time evil is found. Dan kini Aslinya mabuk tanpa sadar kembali membangkitkan kekuatan iblis. Maka dari itu ia pun berniat menemui kolektor buku untuk menghentikan semua ini. Mendengar hal itu, Pablo pun teringat sebuah ramalan dari neneknya di mana nanti akan ada seorang pahlawan yang mampu berbasmi para iblis. Pablo pun menduga jika orang tersebut adalah Asli. Akan tetapi Aslinya lelah dan sudah muak menjadi pahlawan langsung mengelak. Namun saat ia akan pergi, Asli pun melihat sebuah berita yang mengabarkan penemuan lubang misterius di depan bar langganannya. Dirasa kejadian ini ada kaitannya dengan iblis, Pablo pun menyarankan Asli untuk menghabisi para iblis. Akan tetapi Aslinya kini ingin cari aman, berusaha mencari cara lain untuk menghentikannya. Namun setelah Asli pergi, Pablo pun heran saat melihat Kelly. And then later, when I came downstairs after my shower, then the whole place was like smelling like she's here. That who? Who is there? Dad. Betapa syoknya Kelly saat melihat sosok ibunya yang kembali pulang setelah meninggal 6 bulan yang lalu. Dirasa terjadi sesuatu dengan ayah Kelly yang khawatir bergegas pulang, dan kerana merasa khawatir, Pablo pun berniat menemaninya. Di sisi lain, Amanda yang dendam kembali mendatangi rumah TKP untuk memastikan keanehan yang pernah dia alami. Setibanya di dalam rumah, Amanda pun menemukan sehelai kain dari baju yang dikenakan oleh Carlson. Lantas Amanda pun mula yakin jika keanehan yang dia alami benar-benar nyata. Kembali pada Pablo yang berniat menemui Asli untuk meminta bantuan. Akan tetapi kalinya Livy merasa kecewa kerana Pablo malah membawanya menemui om-om sok keras ini. Begitupun dengan Asli yang tetap bersih keras menolak, apalagi ia akan pergi untuk menemui kolektor buku untuk menyelesaikan masalah ini secara intelek. Hingga di tengah perdebatan, tiba-tiba saja sesuatu menghampiri mereka. What is that?
Sontak mereka pun heran dengan suara yang terus menghantam. Karena nafasnya dirasa si iblis mulai dekat, Pablo kembali meyakinkan Ashley untuk menerima takdirnya sebagai pahlawan. Get in? Oh, they're coming in all right. Dirasa keadaan akan semakin memburuk, apa boleh buat, The Legendary Ashley harus beraksi. Mommy should have taught you to knock. Setelah menunjukkan skillnya, Kelly yang terpesona meminta Ashley untuk menyelamatkan ayahnya. Akan tetapi, Ashley harus menemui seseorang terlebih dahulu guna menemukan sebuah mantra untuk menghentikan semua ini. Kerana jika tidak dihentikan, jumlah korban akan terus bertambah. Dan setelah menjelaskan segalanya, Ashley pun mempersiapkan senjata andalannya. Vivian. We found your act. Wait, what? Ash! Ash, wake up, baby! Ash! Episod pertama pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat keren sekali bukan filem ini? Mengobati rasa kangen kalian untuk melihat aksi-aksi epik dari Ashley. Dan kini setelah 30 tahun berlalu, Ashley yang sudah menjadi Om masih tetap gagah dan perkasa. Penasaran dengan kelanjutannya? Nantikan episod selanjutnya. Bye bye.